Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Justin Valdez lahir di kota Aritao, Filipina. Dia adalah anak tunggal dari pasangan Danilo dan Teresita Valdez. Ketika Justin masih kecil, orang tuanya duluan pindah ke Irlandia untuk mengejar kehidupan yang lebih baik. Mereka sengaja memilih tinggal di daerah pedesaan Enniskerry, County Wicklow di Irlandia, daripada tinggal di kota besar. Pada tahun 2015, Justin akhirnya ikut menyusul ayah ibunya ke Irlandia. Di sana, orang tua Justin bekerja tanpa kenal lelah untuk membiayai pendidikan Justin dan memperbaiki perekonomian mereka. Untungnya Justin termasuk siswi yang rajin belajar. Dia memilih jurusan akuntansi dan keuangan di Tallaght Institute of Technology sambil bekerja paruh waktu di sebuah toko roti yang berlokasi di Bray, County Wicklow. Selain itu, dia juga menerima part-time job dengan menjaga anak-anak di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Semua itu dia lakukan untuk mendanai studinya dan membantu keluarganya secara finansial. Di Irlandia, orang tua Justin bekerja sebagai tukang kebun dan pengurus rumah tangga. Walau begitu, Justin tidak pernah malu dengan pekerjaan orang tuanya. Suatu hari pada hari Sabtu di tanggal 19 Mei 2018, Justin yang berusia 24 tahun menghabiskan sore harinya dengan menjalani rutinitas seperti biasanya. Setelah menyelesaikan perpanjangan dokumen untuk izin tinggalnya di Irlandia, dia pergi ke gym yang ada di kota Bray untuk olahraga dan selesai sekitar pukul 16.20. Saat bersiap-siap untuk pulang ke rumah, ibunya mengirim pesan singkat yang memintanya untuk membeli roti. Justin pun berhenti sebentar di toko untuk membelikan pesanan ibunya sebelum naik bus nomor 185 yang berangkat pada pukul 17.40. Bus itu kemudian berhenti di Enniskerry pada jam 18 sore, dan Justin masih harus berjalan sekitar 15-20 menit untuk tiba di rumahnya yang berada di Jalan R760 Kilcrony Road. Sebenarnya perjalanan ini sudah biasa Justin jalani setiap harinya. Tapi entah kenapa di hari itu, sampai langit menjadi gelap, ternyata Justin masih tidak kunjung tiba di rumahnya. Orang tuanya mulai khawatir, apalagi telepon dan pesan yang dikirim oleh mereka sama sekali tidak terjawab. Ibunya Justin kemudian keluar rumah untuk mencari anaknya. Dia menelusuri jalan-jalan yang biasa dilalui Justin sambil menghentikan orang-orang untuk menanyakan apakah mereka ada melihat Justin. Di hari naas itu, Justin rupanya sedang memakai pakaian sporty berwarna cerah. Seharusnya dia terlihat jelas di antara kerumunan banyak orang. Tapi dia menghilang entah kemana. Pencarian pun tidak menghasilkan apa-apa. Akhirnya pada jam 11.30 malam, dalam keadaan tertekan dan putus asa, orang tuanya menghubungi polisi untuk melaporkan kehilangan Justin. Dengan cepat, polisi memulai pencarian Justin. Selain menjelajahi area di sekitar rumah, polisi juga menyelidiki lebih dalam kehidupan dan lingkaran sosial Justin. Awalnya polisi sempat menduga kalau ada kemungkinan Justin melarikan diri. Akan tetapi Justin sangat dekat dengan keluarganya. Rasanya mustahil kalau dia akan meninggalkan orang yang dicintainya. Teman-teman Justin yang dihubungi polisi juga mengatakan kalau Justin bukanlah tipe wanita pemberontak. Sayangnya, tidak ada satupun temannya yang bisa memberikan informasi tentang keberadaan Justin. Padahal, biasanya Justin selalu memberitahu orang tuanya setiap kegiatannya. Apalagi di hari naas tersebut, dia dan ibunya sempat bertukar pesan sebanyak 63 kali. Dan SMS yang terakhir terjadi pada pukul 18.24 ketika Justin turun dari bus. Untunglah beberapa jam kemudian, polisi mendapatkan sebuah informasi penting dari petugas polisi yang bekerja beberapa jam sebelumnya. Ternyata beberapa menit setelah Justin turun dari bus, seorang wanita melaporkan kalau dia menyaksikan seorang pria secara paksa mendorong wanita Asia yang mengenakan pakaian olahraga ke dalam mobil Nissan Qashqai warna hitam. Jadi saat kejadian, wanita itu sedang bersama putranya yang berusia 12 tahun. Kebetulan mereka melewati lokasi di mana Justin sedang ditarik paksa oleh seorang pria. Dan dia segera melaporkan kejadian mencurigakan tersebut kepada polisi. Tak lama setelah itu, pengendara sepeda motor lain juga menyaksikan kejadian serupa. Dia melihat seorang gadis Asia duduk di belakang mobil sambil mengetuk jendela mobil dengan wajah ketakutan. Sesampainya di rumah, pria itu lalu menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya. Dan dia segera menghubungi pihak berwenang pada pukul 7.20 malam untuk melaporkan kejadian seram tersebut. Polisi juga dihubungi oleh saksi lainnya yang melihat mobil Nissan yang pengemudinya menyetir dengan ugal-ugalan. Saat petugas patroli tiba di sana, mereka malah menemukan ponsel Justin yang rusak dan sekantong roti yang ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan Justin.
Dengan adanya bukti ini, polisi menyimpulkan bahwa penculik telah menargetkan Justin saat dia masih berada di dalam perjalanan pulang dari halte bus. Setelah gagal menyembunyikan Justin di bagasi karena Justin terus memberontak, si pelaku akhirnya memaksanya pindah ke kursi belakang. Lalu dia melajukan mobilnya ke suatu tempat yang tidak diketahui orang. Upaya pencarian besar-besaran yang melibatkan mobil patroli dan helikopter pun segera dilakukan. Namun kegelapan malam mempersulit pencarian. Keesokan paginya, pencarian pun kembali dilanjutkan. Untunglah, dari rekaman CCTV, polisi dapat mengidentifikasi bahwa kendaraan yang digunakan adalah Nissan Qashqai dengan plat nomor 171D20419 yang terdaftar atas nama seorang wanita yang tinggal di kota Bray. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018, polisi menghubungi Nicola, si pemilik mobil tersebut. Ternyata Nicola bercerita kalau mobilnya semalam telah dibawa oleh suaminya yang bernama Mark Hennessy. Menurut Nicola istrinya, Mark pergi minum-minum setelah pulang kerja dan belum kembali sampai detik ini. Mendapatkan informasi ini, polisi akhirnya memutuskan untuk menetapkan Mark Hennessy yang berusia 40 tahun sebagai tersangka. Karena dia memiliki kemiripan fisik dengan deskripsi pria yang menculik Justin. Polisi pun lalu memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh latar belakang Mark. Dari luar, Mark tampak seperti pria normal pada umumnya. Dia adalah suami dan ayah yang baik bagi kedua anak perempuannya, di mana yang termuda baru lahir hanya 8 bulan sebelumnya, yaitu tepatnya di tanggal 27 September 2017. Mark ini berasal dari keluarga terhormat. Dia tinggal di lingkungan elit dan bekerja di bidang konstruksi. Selain memiliki pendapatan yang stabil bagi keluarganya, Mark juga tidak memiliki catatan kriminal. Meskipun reputasinya tampak sempurna, polisi menyadari kalau Mark sebenarnya mempunyai sisi kehidupan gelap di balik kehidupan normalnya. Dengan adanya keterangan ini, petugas polisi kemudian mengunjungi bar yang sering dikunjungi Mark untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut. Pegawai di bar mengatakan kedatangan Mark di sana cukup singkat. Dia pergi setelah minum bir dan menonton sepak bola tanpa tertarik dengan kemeriahan pertandingan itu. Dalam rekaman CCTV, dia tampak gelisah. Mark terlihat meninggalkan bar pada pukul 17.40 di sore hari sambil menelpon dan berjalan ke arah mobilnya. Lalu terlihat lagi di CCTV dan kembali ke bar sekitar jam 11 malam. Karena adanya bukti ini, para polisi pun merasa curiga. Kemana Mark pergi antara pukul 17.40 hingga 11 malam tersebut. Untunglah pada akhirnya, polisi memperoleh rekaman CCTV dari rute bus yang diambil oleh Justin. Dan setelah diperiksa, ternyata 30 menit setelah meninggalkan bar, mobil Nissan hitam milik Mark membuntuti bus yang ditumpangi oleh Justin. Dari sini polisi pun memutuskan untuk langsung memburu Mark dengan melacak melalui ponselnya. Akan tetapi, ponselnya kadang-kadang dimatikan oleh Mark untuk menghindari dideteksi oleh polisi. Saat itu, istri dan keluarganya terus-menerus memintanya untuk menyerah kepada pihak yang berwenang. Namun, Mark tetap keras kepala. Mark hanya memberitahu kalau dia lagi sibuk dan belum bisa pulang ke rumah. Polisi kemudian mengeluarkan perintah pencarian melalui media massa dan mendesak siapapun yang mengetahui tentang Justin, Mark, atau mobilnya untuk segera menghubungi pihak kepolisian. Singkat cerita, ada seorang saksi yang melihat mobil Nissan warna hitam dengan pengemudinya yang memiliki wajah mirip dengan Mark. Dia pun lalu membuntuti kendaraan tersebut sampai ke Cherrywood Park dan segera memberitahu pihak berwenang tentang keberadaannya. Dengan cepat, polisi tiba di sana dan menemukan mobil yang dimaksud dengan pengemudinya yang masih duduk di belakang setir. Pria itu gak taunya emang beneran Mark Hennessy, dan dia sedang melukai dirinya sendiri dengan pisau. Polisi lalu mencoba membujuknya pelan-pelan agar dia mau menyerahkan diri. Namun Mark malah mengacungkan pisaunya. Tiba-tiba, Mark membungkuk ke bagian bawah kursi di sebelahnya, dan itu membuat polisi panik. Karena mereka mengira Justin masih ada di dalam mobil tersebut. Polisi pun lalu melepaskan tembakan sekali ke arah Mark. Kemudian mereka berusaha mengeluarkan Mark dari mobilnya. Meski sudah terluka, namun Mark tetap keras kepala dan tidak mau diajak bekerja sama. Selama ditahan, Mark tetap diam membisu. Petugas medis yang tiba di TKP segera merawat dan membawanya ke rumah sakit untuk menyelamatkan nyawanya. Mereka berharap Mark bisa memberitahu di mana keberadaan Justin. Sayangnya, peluru dari polisi telah mengenai bahu, menembus ke badan dan melukai organ dalamnya. Selain itu, terdapat beberapa luka tusukan di leher dan di lengannya yang diakibatkan oleh Mark sendiri.
Akibat luka-luka tersebut, nyawa Mark akhirnya tidak dapat diselamatkan. Hal ini menimbulkan kekecewaan bagi polisi. Meski sudah menemukan Mark dan mobilnya, tapi mereka tidak menemukan Justin di sana. Setelah diperiksa lebih lanjut, polisi lalu menemukan sebuah catatan yang tulisannya agak kabur karena terkena noda darah. Tulisan itu berbunyi, "Sorry" dan "Pak Castell". Dengan setengah berharap dan dipandu oleh petunjuk yang samar, pencarian yang cermat pun dilakukan di hamparan hutan di selatan kota Dublin. Orang tua Justin dengan cemas berdoa agar putri mereka bisa kembali dengan selamat. Akhirnya pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, jenazah Justin Valdez ditemukan di Pak Castell di Rathmichael di kota Dublin. Dari hasil otopsi diketahui kalau dia meninggal akibat dicekik tidak lama setelah diculik. Selain itu, ditemukan bukti adanya pelecehan seksual secara brutal. Di dalam tubuh Justin juga ditemukan adanya kandungan narkoba yang dicurigai kalau itu sengaja dimasukkan ke dalam tubuh Justin oleh Mark. Karena ternyata Mark terjerumus dalam alkohol dan penyalahgunaan narkoba, dan dia telah mengkonsumsi itu dalam dosis yang cukup besar. Semua kegilaan ini berawal dari banyaknya masalah di dalam kehidupan rumah tangganya. Seringnya pertengkaran antara Mark dan istrinya, ditambah lagi nggak taunya Mark memiliki hutang yang sangat banyak. Bahkan karena stresnya, Mark sempat mencari wanita lain di aplikasi kencan Tinder. Dia secara aktif terlibat hubungan dengan berbagai wanita, termasuk menggoda pelanggan wanita di bar. Bukti yang paling memberatkan adalah ketika DNA Mark ditemukan di dalam tubuh Justin. Menurut polisi, pembunuhan itu didorong oleh motif seksual. Tanpa disadari, Justin menjadi korban saat Mark mengikutinya. Mark rupanya hafal dengan rute yang sering dilalui Justin, dan ini menunjukkan bahwa pembunuhan terhadap Justin sudah direncanakan. Kejadian tragis ini bukan hanya membawa kesedihan kepada orang tua Justin, tetapi juga komunitas lokal di sana. Mereka memberikan dukungan dengan mengadakan upacara perpisahan. Mereka melepaskan balon-balon putih ke langit yang melambangkan harapan di tengah keputusasaan. Beberapa peserta bahkan terlihat mengenakan kaos merah muda yang dihiasi gambar Justin. Keluarga Justin memilih untuk menguburkan Justin di negara asalnya di Aritau, Filipina. Setelah itu, mereka sempat tinggal di sana beberapa waktu. Tapi pada tahun 2021, mereka akhirnya kembali ke Irlandia untuk memulai awal yang baru, dengan mencari pekerjaan dan tempat tinggal yang baru. Perlahan namun pasti, waktu pasti bisa menyembuhkan mereka dari kenangan mengerikan yang menghantui mereka di tempat tinggal mereka yang sebelumnya. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. A vigil was held last night in Wicklow County in Ireland for a 24-year Filipina who was abducted and killed over the weekend. Philippine Embassy in London says Valdez was leaving her home in Wicklow County when she was reportedly abducted by a 40